Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer hubungan lapisan fisik. Di sini yang pertama adalah saya mengetik nama saya Nurzabillah Handayani dan email saya di sini. Saya klik OK. Lalu di sini ada tujuan. Dan bagian satu mengidentifikasi karakteristik perangkat jaring internal. Yang kedua, pilihan modul menu untuk konektivitas. Bagian ketiga, hubungan perangkat, dan bagian keempat adalah memeriksa konektivitas. Dan di sini juga terdapat latar belakangnya. Dalam aktivitas ini kita akan menjelajahi berbagai opsi yang tersedia pada perangkat jaringan internal. Kita juga akan diminta untuk menentukan opsi mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan untuk menghubungkan beberapa perangkat terakhir. Kita akan menambahkan modul yang benar dan menghubungkan perangkat. Nah, kita masuk ke bagian instruksi. Tunjuk bagian 1 mengidentifikasi karakter fisik perangkat jaringan internal. Langkah pertamanya adalah identifikasi port manajemen router Cisco. Klik router, tab fisik harus aktif. Nah, kita akan mengaktifkan. Perbesar dan perluas jendela untuk melihat seluruh router. Di sini sudah saya perbesar. Kalian bisa lihat interface di sini ada 4. Ada gigabit, ada fast. Nah, di sini port mana saja yang tersedia sudah ya. Terus langkah kedua. Nah, di sini pertanyaan terbuka lawan mana saja di router timur dan berapa jumlahnya. Di situ udah. Kita klik CLI. Nah, di sini kita akan mengenter dulu, lalu masukkan show IP interface 3. Show IP interface gigabit Ethernet 0/0. Maaf, ada kesalahan sedikit. Saya akan mencoba mengulang. Show IP interface brief. Nah, di sini kelihatan. Lalu nah, di situ. Lalu langkah selanjutnya kita akan menampilkan antarmuka serial 0/0/0. Interface show interface gig. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Di sini akan saya nih. Oke, selanjutnya show interface serial 0/0/0. Nah, pertanyaannya berapa bandwidth default antarmuka ini. Nah, di situ sudah tampil di layar berapa bandwidthnya. Lalu kita masuk ke langkah ketiga, identifikasi slot ekspansi modul. Nah, berapa banyak slot ekspansi tersedia untuk menambahkan modul tambahan ke router S. Nah, di sini kita bisa lihat. Klik switch, berapa banyak slot ekspansi yang tersedia. Nah, klik switch yang kedua, kita klik. Lalu di sini kelihatan ya berapa ekspansi yang tersedia. Nah, part 2 adalah pilih modul yang benar untuk konektivitas. Langkah pertama adalah tentukan modul mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan. Klik lalu klik tab fisikal di sebelah kiri. Tunggu sebentar. Klik is. Nah, jadi
kita dapat opsi yang tersedia untuk memperluas kemampuan router. Nah, klik setiap modul. Gambar dan deskripsi akan ditampilkan pada bagian bawah. Biasa kan jadi kita dengan opsi-opsi seperti ini ya. Terus ada pertanyaan di sini, Anda perlu menghubungkan PC 1 dan PC 2 ke router timur. Itu nanti. Sabar. Kita hidupkan dulu. Terus kita masukkan ininya ke bagian HWCP 4. Nah, setelah hidup, kita ada 4. Lalu kita silang aja. Lalu di sini kita akan mulai klik saklar 2. Nah, di sini saklar 2. Kita switch 2. Nah, pertanyaan modul mana yang dapat Anda masukkan untuk menyediakan konektivitas optik gigabit ke switch. Nah, di sini akan modul-modulnya saya pakai yang ini. Nah, ini sudah terisi semua ya. Hidupkan dan kita silangkan. Lalu langkah kedua, tambahkan modul yang benar dan nyalakan perangkat. Klik switch dan coba masukkan modul yang sesuai dari langkah 1A. Modul ini ditambahkan dengan mengetik modul dan menyeret ke slot kosong pada perangkat. Itu tadi sudah kita lakukan. Pesan tidak dapat menemukan saat daya menyala harus tampilkan. Nah, interface untuk menu router tidak dapat tukar dengan hot swap. Perangkat harus dimatikan sebelum menambah atau melepas modul. Tadi. Dalam show itu inverse spread atau pada show 2 untuk mengidentifikasi slot tempat modul ditempatkan. Lalu itu sudah pernah kita lakukan tadi, sudah dilakukan sebelumnya. Kita bakal lanjut ke part 3. Nah, di part 3 ini adalah hubungkan perangkat. Nah, ini mungkin merupakan aktivitas pertama yang akan kita lakukan di mana kita diharuskan menghubungkan perangkat. Meskipun kita mungkin tidak mengetahui tujuan dari jenis kabel yang berbeda, gunakan tabel di bawah sesuai perintah. Ikut panduan ini agar berhasil menyambungkan semua perangkat. Nah, pilih jenis kabel yang sesuai di sini. Nah, di sini kan ada perangkatnya, ada antarmuka, ada jenis kabel, ada perangkat, ada interface-nya juga dari interface perangkat sebelah kiri maupun sebelah kanan. Yang pertama di switch. Nah, switch antarmuka gigabit internet, jenis kabelnya strike clock, nyambungnya ke switch 1. Nah, di sini kita akan menghubungkan perangkat semua itu mengikuti aturan di dalam tabel. Bisa kita lihat di video kali ini. Jadi kita harus benar-benar mengikuti tabel agar penghubung perangkat kita itu bisa berhasil. Jadi semuanya itu harus dihubungkan, harus berpatokan dengan tabel. Tabelnya memudahkan kita untuk menghubungkan perangkat-perangkat. Nah, jadi kita sesuaikan saja sama seperti yang di tabel. Dan menghubungkan switch ke router, ke brief, ke end device maupun itu menggunakan, jangan sampai interface-nya terbalik antara perangkat yang kita hubungkan. Dan jangan lupa juga jangan sampai koneksi yang kita sambungkan itu salah, kabel konektivitasnya salah, karena itu akan berdampak pada perangkat kita. Jadi di sini saya anjurkan untuk menggunakan tabel untuk mempermudah pekerjaan kita. Kayaknya itu harus sampai selesai. Di sini sudah terlihat berapa persen kekompletan saya.
Di sini harus sampai 100% ya. Di sini sudah masuk switch. Sini komplitnya sudah sampai 70%. Dan saya juga ingin memberitahu kalau misalkan kita kurang dalam masalah completionnya, kita bisa mau cek result. Dan ini sebentar lagi akan selesai. Intinya kita akan mengikuti tabel saja, ikuti perintah tabel. Oke, ini udah semua. Kita masuk ke part 4 pas kita cek result. Di sini sudah komplit ya semuanya. Terus kita masuk ke part 4. Bagian keempat adalah memeriksa konektivitas. Nah, langkah pertama adalah periksa status terbuka pada S. Nah, S kita klik S di sini. Kita klik S, lalu kita klik tab CLI dan masukkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, kita masuk ke langkah 2, hubungan perangkat nirkabel laptop dan tablet PC. Pertama, kita akan mengklik laptop dan pilih config tab konfigurasi. Pilih interface wireless 0, beri tanda centang pada kotak berlabel on hidup di samping port status atau status port. Dalam beberapa detik sambungan nirkabel akan muncul. Nah, lalu kita akan masuk ke tab desktop. Pada laptop, klik icon web browser untuk meluncurkan browser web. Masukkan www.cisco.srv pada kotak URL dan klik go. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita melakukan itu, halaman ini akan menampilkan Cisco paket tracernya. Nah, lalu kita masuk ke klik tabel PC dan pilih tab config. Nah, pilih interface wireless 0 nirkabel, beri tanda centang pada kotak berlabel on di samping port status. Dalam beberapa detik sambungan nirkabel akan muncul. Nah, dalam beberapa detik sambungan nirkabel akan muncul. Ulangi langkah pada langkah 2B untuk memverifikasi tampilan halaman. Di
Di sini juga ada catatan. Ada notenya, kita belum mengaktifkan Interface Wireless Mode antar buka 3G atau 4G sel satu secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan pada perangkat saat mencoba menyambung ke beberapa sumber daya. Kita akan masuk ke langkah 4 atau langkah terakhir adalah periksa konektivitas PC lainnya. Jadi, semua PC harus memiliki konektivitas di situs web satu sama lain. Kita akan belajar menggunakan pengujian konektivitas di banyak lab yang akan datang. Jadi kita akan mulai menguji konektivitas masing-masingnya. Kalau ada kesalahan, kita tinggal menghapusnya atau memperbesarnya, memperbaikinya. Jangan sampai ada kesalahan pada tab PC-nya. Jadi kita masuk ke IP-nya, jangan lupa diisi, DHCP4 aktifkan. Semuanya DHCP. Nah, command prompt di sini kita tinggal ipconfig. Nah, dia akan muncul IP-nya. Lalu kita akan meng-ping. Ping ini gunanya untuk melihat apakah konektivitasnya berjalan lancar atau enggak. Kita akan ping. Nah, di sini kita masukkan ke IP address. Kita lihat di sini IP address-nya berapa, itu yang akan kita lakukan sebuah ping. Di sini masukkan di desktop ping sesuai dengan IP address-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau misalkan pingnya jalan akhirnya, berarti desktop langkah-langkah yang kita lakukan sebelumnya itu berhasil. Kita bisa lakukan mengecek PC satu sama lainnya dengan melakukan ping. Jangan lupa IP address-nya sih. Jangan sampai ada IP address antara PC satu dan PC lain yang sama. Hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.